Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan dawru bi hadzal tasbihu bil qulub wa lan taliqu bi al-sufati min yasuf. Wa ala alihi wa man ilayhi masukna dan nawaitu ta'alluma ta'allum bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalala 'ala al-khairi wa dilal hurri marqati tawabi. Allahumma inna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumati bi rahmatika ya arhamar. Oke, ta'rifun nadhar. Nah, sekarang kita membahas nadhar ya. Kemarin kita membahas dalil, kemudian apa? Kalamun nafsi itu hitop, ya menurut qaul as-shah ya, hukum ya, berarti kan hukum. Karena dalil sama hukum itu berhubungan sangat erat. Kemudian nadhar ya, nadhar itu dibahas belakangan. Harusnya kan nadhar di tengah-tengah ya, seperti yang saya katakan kemarin, nadhar itu menjembatani antara dalil dan kalam nafsi atau hukum ya. Kalam nafsi hukum atau hitop ya. Tapi di sini nadhar dibahas belakangan. Kenapa? Karena nadhar ini walaupun dia perantara, tapi nadhar ini tapi hubungan antara dalil dengan hukum itu sangat erat ya. Yang mana tujuan daripada dalil adalah mendapatkan hukum atau menggapai hukum. Sedangkan nadhar ini cuma perantara saja. Jadi perantara dibahas di belakang. Ta'rifun nadhar. An-nadhar lughatan secara bahasa yuqalu lima'anin ya. Nadhar ini secara bahasa mempunyai beberapa makna. Maknanya ada yang iktiban atau menganalogikan, bisa ru'yah atau melihat juga bisa ya. Itu secara bahasa. Itu secara bahasa. Wastilahan secara istilah fikrun wa taqaddama tafsiruhu ya, fikrun wa taqaddama tafsiruhu ya. Fikrun ya. Fikrun kemarin udah dibahas ya, tafsirnya ya. Harakatun nafsi fil ma'kulat ya, kalau nggak salah ya. Fikrun itu. Fikrun yu'addi itu artinya yusilu, menyampaikan ya. Yusilu yu'addi ay yusilu ila ilmin aw i'tiqadin. Nadhar itu adalah berpikir ya, yang mana dengan berpikir tersebut bisa menyampaikan kita kepada ilmu ya, atau i'tiqad ya. Intinya nadhar ini analisis ya, kalau bahasa modernnya itu analisis. Wa tasrih bihi min ziyadati. Ya, wa tasrih bihi bihi itu kembali ke i'tiqad kayaknya ya. Wa tasrih bihi min ziyadati. Ya, i'tiqad ya. Kalau kitab asalnya yaitu Jamul Jawami itu enggak ada i'tiqadnya. Yu'addi ila ilmin ngono tok. Kenapa kok di i'tiqad? Karena ada kalanya nadhornya itu salah ya, nanti hasilnya juga kalau nadhornya salah berarti kan i'tiqad namanya, bukan ilmu. Karena ilmu itu kan bisa melalui nadhor yang benar. Kalau nadhornya salah tapi dia dalam kenyataannya sesuai dengan kenyataan, berarti i'tiqad keyakinan ya. Nanti akan dibahas insya Allah, nanti bahas kayak gitu ya. Audhanin ya, sampai kepada ilmu i'tiqad atau dhonni ya, bimatlubin khabariyin fiha ya. Dhonin ya, terhadap matlub ya, terhadap hukum ya. Hukum matlub ini kan tasdik berarti ya, hukum ya. Tasdik itu kan juga menghukumi ya. Hukum ataupun matlub ya, sesuatu yang ingin diketahui, dicapai, dituju ya, yang bersifat khobari ya, yang bersifat khobari, jelas ya. Hukum itu pasti khobari ya, namanya juga hukum. Enggak ada hukum yang insya'i, perintah, doa, enggak ya, enggak ada. Fiha itu kembalinya kemana, Mas? Fitalasah ya, di tiga-tiganya itu ya. Kembali ke ilmin ya. Ya, matlub khabarnya itu ada kalanya ilmu, ada kalanya i'tiqad, ada kalanya dhon. Au tasawurin fil ilmi wal i'tiqad, atau au tasawurin ya, atau matlubin tasawurin ya.
Jadi bisa sampai dengan analisis tadi bisa sampai pada tasawur. Enggak tasawurin ya, apa? Matlubin tasawurin, bukan matlubin khobariyin ya, tapi matlubin tasawurin. Matlub yang bersifat tasawur, berarti tasawur itu lebih ke itu had ya. Ya tasawurin fil ilmi wal i'tiqad. Ya, fil ilmi wal i'tiqad. Ya, tasawurin fil ilmi wal i'tiqad. Jadi jelas ya. Jadi fikir itu adalah apa? Nazar itu adalah berpikir, yang mana dengan berpikir tersebut bisa menyampaikan kita kepada ilmu ataupun keyakinan, i'tiqad ataupun dzon. Dzon terhadap apa? Ilmu, i'tiqad atau dzon terhadap apa? Terhadap matlubin khobariyin ya. Tujuan yang bersifat khobari ya. Tujuan yang bersifat khobari. Ataupun tujuan yang bersifat tasawur ya. Bukan khobari tapi tasawurin ya. Berarti kalau tasawurin di sini ya tasawur berarti ya, belum hukum berarti ya. Tasawur bibat lebih tasawurin, bukan belum khobar berarti tasawur. Beda ya, matlubin khobarin sama matlubin tasawurin ya, fil ilmi wal i'tiqad. Ya. Kalau tasawur kan belum menghukumi, kita cuma tasawur saja. Misalnya ana cerita ke antum, wah Muhammad ganteng. Muhammad itu rambutnya yang panjang, yang putih, yang tingginya segini. Ya. Itu antum tasawur, oh kayak gini. Ya. Tapi antum belum lihat langsung. Nah, itu kan berarti tasawurin ya. Antum tasawur, tapi antum belum membuktikan langsung, belum melihat langsung. Nah, itu tasawur namanya. Fil ilmi wal i'tiqad, di dalam ilmu dan i'tiqad. Ya, nggak ada zon. Ya, nggak ada zon ya, nggak ada zon di sini. Mungkin dijelaskan nanti ya. Kenapa matlubin tasawurin ini cuma ilmi wal i'tiqad, nggak ada zon? Kenapa? Tapi kalau matlubin khobariyin itu tiga-tiganya, ada ilmi, ada i'tiqad, ada zon. Tapi di sini kok matlubin tasawurin ini kok ilmi wal i'tiqad saja, nggak ada zon. Ini nanti mungkin dijelaskan di bawah. Jelas Mas? Halo. Terlambat. Bisa diulangi secara singkat, Ustaz? Afwan. An-nazru apa, Ustaz? Nah, baru itu kemarin yang kita udah bahas ya. Nah, jadi ada dalil ya, ada dalil, ada data ya. Kalau kita kan kalau kuliah itu ada data atau di sini namanya dalil. Terus data itu diolah, dianalisis, kemudian menghasilkan suatu teori atau pengetahuan. Nah, di sini juga gitu. Dalil itu data. Dalil, kemudian dalil itu dianalisis atau namanya nadzor analisis itu. Kemudian kalau analisisnya benar nanti atau analisis nanti bisa menghasilkan suatu apa? Suatu ilmu ya. Suatu ilmu atau suatu teori atau suatu pengetahuan. Kan kayak gitu kan. Nah, kita sekarang membahas nadzornya atau analisisnya. Kemarin kan kita udah bahas dalilnya. Kemudian kemarin juga kita udah bahas hukumnya ya, atau hitop. Kemarin kan hitop kan hukum kan ya di sini ya. Kemarin sudah bahas ya. Terus nadzor itu apa? Nadzor ini adalah pemikiran atau berpikir ya. Nadzor ini adalah berpikir ya, yang mana dengan berpikir tersebut itu bisa menyampaikan kita kepada ilmu ya. Ilmu berarti 100%, i'tiqad ataupun keyakinan ya. Kalau nadzornya salah, analisisnya salah, berarti keyakinan dong ya, keyakinan. Kalau analisisnya benar berarti ilmu, benar-benar ilmu. Tapi kalau nadzornya salah berarti keyakinan, i'tiqad. Watas lebih ziyadati. Ya, ini tambahan i'tiqad ini dari tambahannya Syekh Zakaria. Au dhannin atau dzon atau 75% ya, gak 100%. Ilmu i'tiqad atau dzon terhadap apa? Terhadap matlubin khobariyin, terhadap tujuan yang bersifat khobari ya. Ya, tujuan yang bersifat khobari ya. Khobar antum tahu sendiri kan? Kalam itu kan ada khobar, ada insya. Khobar itu kan kabar gitu loh. Ya. Kalau insya kan perintah ya. Muhammad berdiri, Muhammad duduk, tembok merah, tembok putih, Muhammad analisis ya, menganalisis. Ya.
Au matlubin tasawurin. Fiha kembali ke ilmi ya, ilmi. Jadi bisa sampai ke matlub yang bersifat khobari fiha di dalam ilmu i'tiqad dan juga dzon. Au tasawurin atau matlubin tasawurin ya. Tasawur ini atau ke khobari ya. Tasawur, kalau tasawur berarti beda ya, tasawur dengan matlubin tasawurin dengan matlubin khobariyin. Kalau matlubin khobariyin ini menghukumi, hukum ya, hukum ya. Nanti kita akan bahas hukum ya. Berarti kalau saya bilang Muhammad loh ganteng, Muhammad ganteng. Kalau khobari, matlubin khobariyin ya, itu langsung kita langsung lihat sendiri Muhammad itu ganteng. Yang langsung bisa membuktikan, lihat orangnya langsung. Tapi kalau tasawur cuma menggambarkan saja, ya kayak definisi, kayak ahad. Dia cuma menggambarkan saja, oh Muhammad ganteng, oh paling seperti ini ya, wajahnya putih, orangnya tinggi ya, tasawur namanya ya. Nah, kayak gitu ya. Fil ilmi wal i'tiqad. Di dalam ilmu dan i'tiqad. Jadi kalau matlubin tasawurin ini cuma ilmi dan i'tiqad. Tapi kalau matlubin khabariin ini bisa mencakup ilmi, i'tiqad dan dzon. Mungkin dijelaskan nanti ya kenapa kok tasawur itu cuma 2, ilmi dan i'tiqad, sedangkan khabar itu bisa mencakup 3. Nanti mungkin dijelaskan. Jelas ya teman-teman. Jadi intinya itu analisis. Ya, intinya itu analisis ya. Kharaja al-fikru ghairul muaddi ila dzalik. Ya, maka dikeluarkan di sini berpikir yang tidak bisa mengantarkan kita kepada ilmu ataupun i'tiqad atau dzon. Ka'aktsari haditsin nafsi ya. Seperti kita ngomong di dalam hati ya, mikir, ngomong enggak jelas ya. Oh ya. Falaisa binadzar. Nah, maka itu bukan nazar ya. Haditsin nafsi ya. Bengong, ngomong, ya, bengong ya, tapi enggak ada apa yang mau dituju, enggak paham. Nah, itu bukan nazar ya. Wa syamila ta'rif an-nazar as-sahih. Maka definisi di sini mencakup nazar as-sahih. Ya, analisis yang benar min qat'iyyin aw dhannin, baik itu qat'i itu berarti 100% ya. 100% bisa sampai kepada ilmu atau dzon ya, atau dhani atau yang bersifat dhani ya. Berarti 75%. Ya. Atau fasid, bisa mencakup fasid ya, bisa mencakup. Jadi takrif ataupun definisi di atas, definisi nazar di atas bisa mencakup nazar yang benar ya, atau nazar yang rusak atau yang salah. Fa innahu yuaddi ila dzalik ya. Nazar fasid di sini bisa sampai kepada ilmu i'tiqad atau sampai kepada matlubin khabariyin ya. Ya, sampai pada tujuan yang kita cari. Bibasitatin i'tiqadin atau audhonin ya. Itu bisa sampai kepada matlub khobar itu melalui i'tiqad atau dzon. I'tiqad atau dzon. Kamamar robayanu, sebagaimana yang dijelaskan di dalam permasalahan dalil ya. Kemarin kalau antum ikut dalil ya, kita bahas dalil itu nadzar yang fasid itu juga bisa sampai kepada matlub ya. Tapi melalui keyakinan ya, keyakinan. Tapi melalui keyakinan. Ya, misalnya ya, misalnya ada sepeda Supra di depan rumahnya Mas Ahmed. Oh, Zaid punya sepeda Supra. Oh, berarti kalau Zaid punya sepedanya Zaid juga Supra. Berarti Zaid ada di rumahnya Mas Ahmed. Nah, kan kayak gitu kan. Nah, jadi melihat dalil itu dalil dari sisi sepeda Supranya ya, sepeda Supra ya, Supranya itu ya. Lah, itu kan nadzar yang fasid ya. Karena yang punya sepeda Supra itu enggak hanya Zaid. Ya, enggak hanya Zaid. Maka ini nadzar yang fasid, walaupun nanti kenyataannya Zaid beneran ada di rumahnya Mas Ahmed. Tapi karena analisisnya salah ya, fasid ya, analisisnya fasid, itu bukan dinamakan ilmu. Maka itu nanti ujuk-ujuknya i'tiqad, keyakinan, cuma yakin saja gitu loh. Yakin, dinamakan yakin, i'tiqad ya. Bukan dinamakan ilmu, karena ilmu itu harus melalui analisis yang benar. Misalnya analisis yang benar gimana? Misalnya tadi sandalnya Zaid ada di rumahnya Mas Ahmed. Persis sandalnya ya, enggak hanya misalnya sandal bata, banyak sandal bata, tapi di sana juga ada namanya, ada tandanya. Misalnya sandalnya Zaid ada tulisan Z-nya di sandalnya. Oh iya, ada Z-nya di sana.
Oh, kayaknya Zaid itu di sana. Ternyata beneran ada Zaid di sana. Berarti ini bisa dinamakan ilmu ya, ilmu. Matlubin khobari, matlubin khobari. Ya, ini bisa dinamakan ilmu. Tapi kalau yang tadi itu supra, tapi nggak ada suatu tanda yang beneran, tanda suatu apa namanya, suatu wajhud dalalah ya, suatu titik tekan yang mana itu beneran punya Zaid, maka itu tidak bisa dinamakan apa namanya i'tiqad yang apa analisis yang benar atau nazar yang sahih. Ya gitu ya. Wa illam yastamil ba'duhum at-ta'diyah illa fima yu'addi bi nafsihi. Ya, wa illam yastamil ba'duhum at-ta'diyah illa fima yu'addi bi nafsihi. Walaupun di sini nazar fasid di sini kan itu bisa sampai kepada matlub khobari ya, tapi melalui i'tiqad atau dzon ya. Jadi itu bukan ilmu, cuma keyakinan saja, yakin saja. Sebenarnya kan analisis salah. Walaupun sebagian ulama mengatakan at-ta'diyah itu sampai kepada at-ta'diyah itu kan sampai ya, sampai kepada apa matlub khobari ya, sampai kepada tujuan yang bersifat khobar itu tidak bisa digunakan ta'diyah ya. Sampai itu tidak bisa diungkapkan kecuali terhadap sesuatu yang bisa sampai dengan sendirinya. Kan kalau tadi keyakinan itu kan nggak sampai dengan sendirinya, tapi sampai melalui keyakinan. Ya, dia itu nggak bisa. Adapun analisisnya kan salah. Berarti kalau analisisnya salah, terus tapi kenyataannya dia betul, berarti dia kan cuma yakin, nggak didasari dengan analisis yang betul. Berarti kan dia keyakinan. Berarti kan apa prediksinya itu melalui keyakinan ya, bukan melalui analisis yang benar. Nah, ini menurut sebagian ulama, nah ini nggak bisa dinamakan nador kayak gini nih, ya. Ini nggak bisa dinamakan nador, ya, nggak bisa dinamakan nggak bisa dinamakan takdia. Takdia itu sampai ya, tak bisa dinamakan sampai terhadap tujuan khobari. Karena apa? Karena takdia ataupun sampai kepada tujuan khobari ini, sampai kepada hukum ini, itu disyaratkan harus didasari dengan analisis yang betul. Nah, sedangkan ini itu analisis salah. Adapun sesuai dengan kenyataan ya karena keyakinan saja, nebak-nebak saja sebenarnya, tebakan atau prasangka. Prasangka yang tidak didasari dengan analisis yang betul. Kadzakila itu diucapkan seperti itu. Wa dhahirun annahu khasun bi ta'diyatihi ila al-i'tiqad aw lal ilmi. Lima maruf fi ta'rifid dalil ya. Tapi secara zahir bahwasannya apa namanya ya secara zahir wa dhahirun annahu nadhar al-fasid, hu-nya kembali nadhar al-fasid ini ya, annahu ya nadhar al-fasid ya itu khosun ya, itu khusus ya, khusus takdiyas itu sampai ya dengan nadhar fasid itu khusus sampai kepada i'tiqad atau dzon, enggak ilmu ya. Enggak ilmu ya. Kalau ilmu itu harus didasari dengan analisis yang betul. Kalau nadhar al-fasid analisis yang salah kan enggak. Ya. Lima maruf fi ta'rifid dalil sebagaimana yang dijelaskan di definisinya dalil. Oke, teman-teman gimana? Halo. Hadirah Ustadz. Iya, saya lagi nggak terlalu Gimana? fit. Apa? Jangan Iya, pusing. siap. Saya lagi nggak terlalu fit, saya ini ngikut aja. Oke. Oke, Mas Yunus gimana? Paham ya? Insyaallah Ustaz, insyaallah. Intinya kalau nadhar yang benar, nadharnya benar itu bisa sampai kepada tujuannya atau matlub khobari atau hukum ya. Sampai kepada hukum ya, kalau kepada hukum ya. Tapi kalau nadharnya salah ya, nadharnya salah atau analisisnya salah, nanti jadinya i'tiqad cuma prasangka atau yakin ya aja. Ya nebak-nebak saja, asal nebak. Berarti kayak gitu ya. Intinya kayak gitu. Nggak bisa dinamakan ilmu ya. Apa yang dihasilkan dari analisis yang salah, maka itu tidak bisa dinamakan ilmu. Tapi itu cuma dinamakan i'tiqad, cuma prediksi saja kamu, kebetulan saja kamu itu. Nah, gitu intinya ya. Ya.
Nah, itu nador ya. Ustaz. Sekarang kita lanjut kepada ini pembahasan itu mantek ini ya, penting ini ya. Ini tasdek tasawur ya. Ya. Ya, nggak apa-apa Mas Yunus pusing sekarang. Kalau antum nanti jadi ke Ahqaf, nggak pusing-pusing banget. Insyaallah Ustaz. Sama Nah, antum udah cukup Ustaz. kenapa? Sama Ustaz udah cukup Ustaz. Oh, belum. Ta'riful idrak wa tasawwur wa tasdik. Nah, ini penting ini, Rek. Ayo, ya. Wal idrak lugotan, idrak itu secara bahasa al-wusul ya, sampai atau memahami ya, sampai paham ya, paham ya. Wastilahan wusulun nafsi, setelah Apa Ustaz? istilah itu, Matanya enggak dibaca Ustaz. oh iya iya matanya lupa. Hah? Idraku bila hukmin tasawur ya. Idrak tanpa hukum itu tasawur. Idrak tanpa hukum itu namanya tasawur. Jadi kita misalnya Mas Yunus menjelaskan kepada saya bahwasanya dia punya sapi, sapinya itu warna putih, gemuk, beratnya 1 ton, gini, seret, bentuknya kayak gini. Nah, saya paham, oh iya, paham, seret, tasawur. Tapi saya nggak lihat langsung, nah, berarti kan nggak hukum. Kalau lihat langsung itu berarti menghukumi. Kalau nggak lihat langsung berarti nggak hukum. Maka kayak gini itu dinamakan tasawur. Jadi idrok memahami sesuatu tanpa adanya hukum itu namanya tasawur. Ya, idrok atau memahami sesuatu tanpa hukum, tanpa melihat langsung kenyataannya, maka itu namanya tasawur. Tapi kalau nanti melihat langsung melihat sapinya, oh iya kayak gini sapinya. Red, hukum namanya kayak gitu itu. Nah, ini namanya tasdek. Paham ya? Insyaallah Ustaz. Oke, kita baca ya. Al-idrak lugatan al-wusul. Idrak itu secara bahasa sampai kepada pemahaman ya. Wastilahan secara istilah wusulun nafsi ila tamamil makna min nisbatin ya. Wastilahan idrak itu secara istilah usulun nafsi, sampainya diri kita ya kepada makna yang sempurna. Ya. Min nisbatin aw ghairiha, baik itu nisbah atau enggak ya. Penisbatan atau enggak. Misalnya Zaid ganteng. Ya. Ya, Zaid ganteng ya. Antum mengabarkan kepada saya bilang bahwasanya Zaid ganteng. Ya. Ya, Zaid kan ganteng. Ya. Ah, itu kan itu tasawur namanya. Ya, wusul nafsi, sampainya diri kita kepada makna yang sempurna, ya. Makna yang sempurna itu gimana maksudnya? Min di sini min bayaniyah ya, menjelaskan. Makna sempurna itu maksudnya menisbatin. Baik itu menisbatkan atau enggak. Maksudnya menisbatkan gini, kalau menisbatkan Zaid pada suatu sifat, misalnya kayak gini, Zaid ganteng berarti menisbatkan. Atau Zaid gak ganteng. Zaid gak ganteng. Nah, itu bila hukmin tanpa adanya hukum, ma'ahu. Ya, tanpa adanya hukum kita nggak tahu, nggak melihat secara langsung ya, nggak membuktikan secara langsung. Tapi kita mengetahuinya dikabarkan atau melalui analisis kayak gitu ya. Ya. Nah, itu dinamakan tasawur. Ya, tasawur ya. Jadi Zaid ganteng ya. Kalau nisbah berarti menisbatkan Zaid kepada ganteng, berarti apa? Nisbat ya, nisbat. Kalau Zaid gak ganteng berarti ada ghairi nisbah ya, nggak menisbatkan Zaid kepada ganteng. Zaid gak ganteng atau Zaid ganteng. Bila hukmin tanpa adanya hukum. Nah, min idroki wuku'in nisbah. Hukum itu apa? Min ini menjelaskan hukum. Hukum itu apa sih maksudnya di sini? Hukum itu idroki wuku'in nisbah. Memahami terjadinya nisbat secara apa? Wuku kan secara nyata. Melihat langsung terjadinya penisbatan itu. Kita buktikan langsung datang ke rumahnya Zaid. Oh beneran ganteng ya Zaid ya. Wuku. Oh iya, hukum berarti. Atau tasawurnya misalnya Zaid gak ganteng. Kita buktikan langsung ke rumahnya. Au adamu wuku iha, au la wuku iha. Bahwanya Zaid itu tidak dinisbatkan kepada ganteng misalnya. Kita lihat langsung. Oh iya ya Zaid gak ganteng. Wongnya ireng, cilik. Udah hitam, kecil. Ya. Ya.
Ya, misalnya kayak gitu ya. Ya, itu namanya hukum atau tasdek ya. Ini tasawur ini bila hukmin, idrok bila hukmin ya, cuma nisbat saja. Kita memahami nisbatnya secara tasawur di dalam otak ya, di dalam pikiran kita, tapi kita nggak menghukumi, belum mengetahui secara nyata, belum wuku'in nisbah atau nggak wuku'in nisbah. Ya, nisbah kan penyandaran. Maka ini dinamakan tasawurun sadijun. Ini dinamakan tasawur ataupun yusama ilman aidon ya, atau dinamakan ilmu ya, sebagaimana tadi itu kan ilmu ya. Tasawur bisa dinamakan ilmu nazar ini kan, nah ini ya, tasawurin, matlubin tasawurin ya, matlubin tasawurin. Kalau matlubin khobariyin ini hukum ya, tasdek. Kalau matlubin tasawurin ini adalah ilmu ataupun i'tiqad ya. Tasawur namanya kalau belum menghukumi ya, kalau belum melihat kenyataannya. Tapi kalau udah melihat kenyataannya itu berarti tasdek khobariyin atau tasdek. Hukum, kalau hukum itu tasdek ya, kita menghukumi sholat wajib. Oke, jelas ya teman-teman? Ya, Ustaz. Jelas? Berarti idrok adalah, Ustaz, boleh saya simpulkan, Ustaz, Iya, memahami sesuatu tanpa melihat langsung, Ustaz. Begitu. Ya, tanpa membuktikan secara langsung, cuma memahami. Memahami baik itu nisbat atau enggak. Kalau nisbat kan berarti Zaid dinisbatkan ke ganteng, Zaid dinisbatkan ke ganteng, Zaid ganteng. Kalau al-ghairiha berarti Zaid enggak ganteng, berarti enggak dinisbatkan kan. Dan ini definisinya definisi mantik apa gimana, Ustaz? Mantek. Oh, kalau mantik berarti ini, Ustaz, bila hukum itu tanpa tasdik. Iya, betul. Iya. Berarti dia kalau tanpa tasdik berarti tasawur aja berarti gitu ya? Iya, tasawur saja. Tasawur itu had ya. Kemarin kita belajar had kan. Cuma had saja. Oke, jelas ya? Kayak kita baca buku mengenai Amerika misalnya. Oh, kayak gini Amerika ya. Tapi kita belum pernah ke sana. Ya enggak tasdik berarti tasawur tok. Idrok. Oke? Amma wusulun nafsi ilal makna la bitamamihi. Adapun kita sampainya diri kita kepada makna tapi enggak sempurna. Faisa masyu'uron. Nah, itu cuma su'ur itu. Su'ur saja itu. Ya. Enggak ada penisbatkan, enggak ada kejelasan ya. Kita cuma memahami ya Zaid ganteng tapi ragu-ragu ya, 50-50 enggak. Apakah dia ganteng atau enggak ya, atau gimana? Ya, enggak. Tamam itu kan maksudnya penisbatannya jelas, nisbat atau enggak gitu loh. Zaid ganteng atau enggak ada nisbat, Zaid enggak ganteng gitu. Kalau kita di tengah-tengah Zaid ganteng atau enggak ya, berarti kan enggak tamam, enggak sempurna berarti maknanya, ya berarti enggak dinamakan tasawur. Tasawur harus pasti. Ya. Ya, wabihi tasawurun bitasdiqin wa huwal hukmu. Ada lagi tasawur bersamaan dengan tasdek, wa huwal hukmu. Kalau tasawur dengan tasdek, maka ini dinamakan hukum. Ya. Jadi tasawur dengan tasdek ini dinamakan hukum seperti yang saya katakan tadi. Kita melihat Amerika langsung datang ke sana, nggak hanya baca bukunya saja. Berarti tasawur berbarengan dengan tasdek membuktikan. Maka ini hukum berarti Amerika bagus. Bahasanya Amerika dihukumi bagus. Muhammad dihukumi ganteng, Muhammad dihukumi beradab, Muhammad dihukumi tinggi, Muhammad dihukumi pinter. Ketika kita langsung membuktikan langsung hukum ya berarti ya. Jadi hukum itu kan Zaid dihukumi ganteng, Zaid dihukumi jelek, Zaid dihukumi tinggi, Zaid dihukumi pinter, Zaid dihukumi bodoh dan lain sebagainya. Itu hukum namanya ya. Kayak sholat dihukumi wajib, sama saja ya menghukumi. Ya, wabihi aibil hukmi ya, wal idraku binisbah wa tarafaiha ya. Aibil hukmi ya. Dengan bersamaan dengan hukum ya. Kalau tasawur bersamaan dengan hukum ya benar-benar ai itu berarti menjelaskan ya. Wal idrakul linisbah, memahami nisbat Zaid ganteng, wa tarafaiha dan juga ma'al hukmi, dan juga tarafa itu apa? Tarafa itu
Torofa itu ya mukodimah sugro dan mukodimah kubronya. Memahami Zaid, kita kan bisa tasawur kan melalui analisis ya. Misalnya kayak gini. Zaid itu banyak disukai wanita. Kita analisis ini ya, analisis sohe ya. Kita melihat Zaid dari sisi apanya? Menganalisis dari sisi apanya? Dari sisi dia banyak disukai wanita. Zaid disukai wanita. Nah, setiap orang yang disukai wanita pasti ganteng dia. Maka bisa disimpulkan tasawur, penyimpulan bahwasanya Zaid ganteng. Seret. Nah, ini kan mukodimah kan. Zaid banyak disukai wanita. Itu kan mukodimah sugro. Kalau kita belajar mantek loh ya. Mukodimah sugro. Dua pernyataan gitu ya, Ustaz ya? Bahasa Indonesia. Iya, dua pernyataan apa? Analisis. Di dalam analisis itu, di dalam mantek itu kias apa? Kias mantiki ya kalau atau bisa dinamakan kias mantiki. Nah, setiap orang yang disukai banyak wanita itu ganteng. Nah, itu torofai namanya, dua ujung ya, dua ujung atau mukodimah, dua kodiah ya, kodiah kubro atau yang pertama itu kodiah kubro, yang kedua kodiah sugro, ya. Atau di dalam dalil misalnya dalil Al-Quran misalnya aqimus sholah ya, aqimus sholah adalah perintah untuk sholat. Nah, itu mukodimah atau kodiah sugro. Setiap perintah terhadap sesuatu itu berfaedah wajib. Nah, itu mukodimah kubro. Maka nanti hasilnya apa? Hasil dari analisisnya, sholat itu hukumnya wajib. Nah, ini mukodimah sugro dan kubro ya. Maksudnya torofa itu dua komponen ya. Torofa itu dua ujung atau dua komponen itu maksudnya dua kodiah itu yang tadi itu. Dua pernyataan, Ustaz. Dua pernyataan ya, dua pernyataan di dalam analisis ya. Di dalam analisis ma'al hukmi al-masbuki bidzalik ya memahami hal tersebut dan dua kodiah tadi, dua pernyataan tadi dibarengi dengan hukum. Zaid ganteng, antum lihat langsung Zaid. Ya, lihat langsung, tak parani langsung nang omahe. Ayo kita lihat langsung ke rumahnya, ganteng beneran atau enggak? Seret, oh ganteng beneran ternyata. Oh, ma'al hukmi al-masbuki yang didahului oleh hukum yang didahului oleh idrok ma'atorofaiha. Bidzalik kembali kepada idrok ya. Jadi kan sebelum menghukumi kan kita kan idrok dulu kan. Maka tasawurun, maka ini dinamakan tasawurun bitasdek. Maka ini dinamakan tasawurun bitasdek atau hukum ya. Ma'ahu ay ma'al hukmi ka idrokil insan, seperti memahami manusia ya, memahami manusia ya. Wal katib ya. Wa thubutil kitabalahu ya. Ya. Wa anna nisbah waqi'atun aula bitasdek. Ya, bi annal insan katibun wa annahu laisa bikatibin wa as-sadiqaini fil jumlah. Nah, kayak gini ya. Atau torofaiha di sini maknanya gini. Di sini ada pengetahuan baru mengenai torofaiha ya. Ya, misalnya insan itu kita memahami manusia itu gimana. Wal katib penulis ya, orang yang penulis. Kita memahami penulis itu kayak gimana, memahami ya, idrok ya. Wa thubutul kitabalahu dan tetapnya sifat penulis terhadap manusia. Dalam artian kita bisa memahami bahwasanya manusia itu bisa menulis, tetapnya sifat menulis terhadap manusia. Ya, wa annan nisbah waqi'atun. Nah, ini maksudnya torofa ya. Ini torofa ini ya. Al-insan wal kitab atau torofanya tadi ya. Ini ya. Sama saja intinya ya. Nanti kalau digabung jadi torofa, jadi kodiah ya. Kemudian ini kan nanti thubutul kitabah lahu ini tasawur rek. Menetapkan sifat nulis lahu terhadap manusia itu apa? Apa namanya? Tasawur ya. Wa anna nisbah waqi'atun aula. Kemudian menghukumi sesuatu, menghukumi sesuatu melihat kenyataan, wuku' nisbah waqi'ah. Kenyataan, beneran kenyataan manusia bisa menulis ataupun kenyataannya enggak manusia enggak bisa menulis, itu fit tasdek. Fit tasdek dalam tasdek hukum ya bi annal insan katibun, bahwasanya manusia itu menulis, beneran bisa menulis secara kenyataan.
Au annahu laisa bikatibin, atau dia itu nggak bisa menulis manusia. As-sadiqa ini fil jumlah. Yang mana as-sadiqa ini fil jumlah, yang mana dibuktikan apa namanya? Dibuktikan ala annahu laisa bisadiqin daiman min haitsu sidqahu fa innahu min haitsil nambah bihi ala wajhi tasmiyah. Ya, as-sadiqa ini maksudnya tasdiknya ya. As-sadiqa ini fil jumlah ya, yang mana dua-duanya itu tasdik di dalam jumlahnya. Ya, tasdik di dalam jumlah. Ya. Ya, jumlah secara umum ya. Jumlah itu maksudnya secara umum ya. Secara umum mereka itu tasdik ya. Secara umum mereka itu tasdik dua-duanya itu ya. Jadi ketika kita memahami manusia itu menulis ya. Manusia dikatakan manusia itu menulis ya. Manusia itu menulis. Kita tasawur manusia bisa menulis, tasawur manusia menulis. Tapi kita nggak tahu manusia benar menulis atau enggak. Kita buktikan. Oh, ternyata manusia bisa menulis. Nah, berarti itu namanya tasdik. Ya, fil jumlah secara umum, fil jumlah ini secara umum dalam artian ada kalanya ya apa namanya? Ya, itu ada kalanya itu enggak sesuai dengan tasawur ya. Dikatakan tasawur kita itu mengatakan manusia bisa menulis, kenyataannya bisa berbalik. Ya, makanya fil jumlah ya, dikatakan fil jumlah secara umum. Karena ada kalanya bertentangan nanti. Bertentangan nggak sesuai dengan kenyataan. Oke, wa huwa at-tasdiq al-hukmu ya, maka tasdik di sini al-hukmu hadza min ziyadati wa huwa ra'yul muhaqqiqin. Nah, di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat mengenai tasdik ya. Jadi hukum itu apa sih hukum itu? Atau tasdik itu apa sih tasdik? Gambaran sesuatu, Ustaz. Ya, itu kita sudah jelas ya mana tasdik ya. Maksudnya bukan gambaran sesuatu, pembuktian suatu tasawur ya. Pembuktian suatu tasawur dalam kenyataannya ya. Itu tasdik ya. Sekarang ada perbedaan pendapat mengenai sebenarnya perbedaan pendapatnya itu enggak ngaruh ya dalam mana tasdik ya. Cuma perbedaan dalam segi itu ya lafdhiyah saja kalau saya pikir ya. Wa huwa tasdik al-hukmu. Nah, pendapat pertama mengatakan tasdik itu hukum. Jadi ketika kita memahami bahwasannya apa namanya kita menganalisis kayak tadi ya, Zaid itu banyak digundrungi wanita. Digundrungi wanita berarti kalau setiap orang yang digundrungi wanita itu berarti ganteng. Zaid itu ganteng, tasawur. Ini tasawur. Nah, saya lihat langsung datang ke rumahnya Zaid untuk melihat langsung ya kenyataannya Zaid itu benar ganteng. Ganteng, Zaid. Beneran ganteng Zaid. Nah, ini hilaf. Tasdik ini itu semua proses mulai Zaid itu disukai wanita, setiap orang yang disukai wanita itu hukumnya ganteng, maka berarti Zaid ganteng. Kemudian kenyataannya Zaid beneran ganteng. Jadi apakah semua itu dinamakan tasdik atau tasdik itu yang terakhir saja Zaid itu beneran ganteng? Atau semuanya dinamakan tasdik, mulai analisis yang pertama sampai akhir itu dinamakan tasdik. Nah, ini ada perhilafan. Ada perhilafan dari segi sananya. Gimana? Semua, Ustaz. Semua, mulai dari kodiah sugronya sampai buku nisbahnya pembuktian Zaid itu ganteng, ya. Itu dinamakan tasdik. Ada yang mengatakan semua itu tasdik itu semua. Ada yang mengatakan tasdik itu cuma belakangnya saja, pembuktiannya bahwanya Zaid itu ganteng itu tasdik. Adapun sebelumnya itu cuma syarat-syarat saja. Syarat munculnya suatu hukum ataupun ilmu atau tasdik. Adapun tasdiknya di belakang itu. Ada yang mengatakan enggak semua itu tasdik itu. Proses itu tasdiknya semua. Coba kita baca ya. Al-hukmu huwa at-tasdiqu hukmu ya. Berarti menurut pendapat yang pertama di sini tasdik itu cuma hukum yang terakhir saja berarti. Wa hadza min ziyadati wa huwa ra'yul muhaqqiqin. Ini pendapatnya para muhaqqiqin ya. Wa qila at-tasdiq at-tasawwur ma'al ini. Ada yang mengatakan tasdik itu tasawwur ma'al hukmi. Berarti tasawurnya disertai dengan hukum
itu tasdek. Ya. Jadi harus ada tasawurnya dulu. Ya, harus ada tasawurnya, ya. Tasawurnya itu bagian dari tasdek. Jangan dipisah. Wa alaihi jarul aslu, ya. Ini pendapatnya pendapatnya Imam Subeki juga ya. Ini pendapatnya Imam Subeki ya. Fa tasawwurat as-sabiqah 'alal hukmi 'ala hadza syatrun lahu. Maka dari sini kita bisa mengkesimpulkan bahwasanya tasawurat ya, tasawur yang telah lalu itu ya, kalau berarti kalau dicontoh di sini di kitabnya ini insan memahami manusia, memahami penulis, memahami ketetapan sifat tulis untuk manusia ya. Ya. Itu tasawurut as-sabiqah, tasawur seperti itu alal hukmi terhadap hukum yang berdampak menghasilkan hukum ya, pembuktian ala hadza terhadap pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya tasdik itu tasawur ya, tasawur bersamaan yang hukumnya itu syatrun minhu. Syatrun itu bagian ya, juz'un minhu. Bahwasanya tasawur ini adalah bagian dari tasdik. Berarti kalau manusia ya, berarti tangan itu bagian dari manusia. Tangan bagian dari manusia, seperti itu ya. Tangan kan bagian dari manusia. Berarti tasdik itu adalah tasawur bersamaan dengan hukumnya. Enggak hukum saja. Tapi menurut pendapat yang pertama, syartun, cuma syarat saja. Tasawur itu cuma syarat saja. Syarat untuk kita bisa sampai kepada tasdik. Ya, adapun itu bukan bagian daripada tasawur. Berarti kan apa? Berarti bukan bagian dari manusia. Ya, misalnya baju kan bukan bagian daripada manusia, tapi baju kan menjadi syarat mutlak bagi manusia untuk menutupi auratnya. Tapi baju bukan bagian dari manusia, tangan yang bagian dari manusia. Nah, berarti menurut pendapat yang pertama, tasawur itu bagian bukan bagian daripada manusia, bukan bagian daripada tasdik, tapi syarat daripada tasdik. Tapi menurut pendapat yang kedua, syatrun itu bagian. Tasawur itu bagian daripada tasdiknya. Wa tafsiri lahu, penafsiran saya ya, tafsiri lahu ya, penafsiran saya terhadap hukum, hukumnya kembali ke hukum ya. Penafsiran saya terhadap hukum bi annahu idraku hukum nisbah aula ya, bahwasannya apa? Penafsiran saya terhadap hukum bahwasannya hukum itu adalah memahami terjadinya nisbah secara kenyataan atau enggak terjadinya nisbat secara kenyataan. Wa ra'yu mutaqaddimil manatiko, itu adalah pendapat ahli mantek ya, ahli mantek terdahulu, mutaqaddimil manatiko. Qala al-Qutbu ar-Razi ya, wa ghairihi minal muhaqqiqin wa huwa tahqiq ya, dikatakan oleh al-Qutbu ar-Razi dan ulama lainnya minal muhaqqiqin ya, dari muhaqqiqin bahwasannya itu adalah tahqiq. Ini adalah udah yang dipastikan ini. Ini adalah definisi hukum yang sudah ditahqiq, yang sudah banyak disetujui atau ditahqiq oleh para ulama, ahli ulama mantek. Wa amma mutaakhiruhum fa yufassiruhu bi iqa'in nisbah wa intizaihi. Adapun menurut ulama mantek yang mutaakhir ya, mereka mentafsiri hukum itu adalah iqa'in nisbah. Beda ya wuku sama iqo ya. Kalau wuku itu terjadi secara spontan ya, terjadi dengan dirinya sendiri. Tapi kalau iqo kan dari auko ayukiu ya, berarti tak dia ya. Mengadakan nisbah atau meniadakan intizaiha, meniadakan nisbah. Jadi beda ya, wuku dengan iqo itu beda. Wako ayakou dengan auko ayukiu, ikoan dengan wako ayakou, wukuan itu beda. Bedanya gimana? Bedanya gini. Ada batu jatuh dengan sendirinya. Ya, batu jatuh dengan sendirinya dengan batu yang dijatuhkan secara sengaja itu beda. Ya, kalau batu yang jatuh dengan sendirinya berarti itu wuku ya, jatuh dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya wuku ya. Tapi kalau iko itu dijatuhkan secara sengaja. Jadi menurut ulama mantek yang terdahulu hukum itu terjadi secara spontan. Setelah kita tasawur kemudian membuktikan, kita
membuktikan secara langsung bahwasanya Zaid itu ganteng, itu terjadi secara spontan, nggak ada kesengajaan. Oh, Zaid ganteng, oh kita tahu Zaid ganteng. Itu nggak ada secara kesengajaan, itu terjadi secara spontan kita mengetahui bahwasanya Zaid itu ganteng. Ya, nggak ada pekerjaan ya, nggak ada suatu paksaan di sana yang mengharuskan kita mempunyai hukum, membuat hukum bahwasanya Zaid itu ganteng, enggak. Ya, itu terjadi secara spontan ya. Sudah tadi tes. Apa? Tes Rafi. Gimana? Sama mana dia? Gimana, Mas? Afwan Ustaz, afwan. Enggak. Wa qudama uhum qalu al-iqa'u litiza wa nahwa ibaratun wa alfadun. Ya. Para pendahulu ulama mantek itu berkata bahwasanya iko ya, mengadakan atau meniadakan dan sejenisnya itu ibaratun wa alfadun. Itu cuma ibarat dan alfat. Ya. Ibnu abarun anha wal maudun al idrak wal mahsus wa ghairu muradin biha. Itu cuma ibarat saja, bukan maksud daripada hukum ya. Hukum itu terjadi secara spontan ketika kita sudah ada dalilnya, ada analisis, ya, kemudian membuktikan secara langsung, ya itu hukum secara spontan. Adapun kalau ada ibarat iko ya, mengadakan, itu cuma apa? Ini ibarat saja dan alfat saja. Tuhimu ya, tuhimu annalin nafsi ba'da tasawurin nisbah wa tarfahiyah matalan ya. Ya, jangan sampai ibarat dan lafaz ini memberikan kita prasangka bahwasanya lin nafsi ba'da tasawur, secara tasawur, setelah adanya tasawur dan memahami dua qodiyah tadi, dua pernyataan tadi, fi'lan secara kenyataan ya, secara kenyataan fi'lan ya. Nah, ini isimnya inna ya. Isimnya anna ya. Bahwasanya setelah tasawur itu terjadi fi'il, terjadi suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut menjadikan kita menghasilkan suatu hukum. Enggak. Hukum itu terjadi secara spontan. Ya. Ibarat iko, ya iko itu kan mengadakan ya, seakan-akan terjadinya suatu pekerjaan ya. Ya, nah, itu enggak seperti itu. Walaisa kadzalik, ini bukan seperti itu. Fal hukmu indahum min maqulatil infial. Maka menurut ulama mantek terdahulu, hukum itu min makulatil infial. Infial, hukum itu terjadi secara spontan. Seperti kayak tadi itu batu itu jatuh secara sendirinya, bukan dijatuhkan secara sengaja. Wa inda mutaakhirihim, tapi menurut ulama mantek secara yang mutaakhir, min makulatil fi'li ya. Hukum itu min makulatil fi'li itu terjadi dari suatu pekerjaan secara disengaja. Jadi kayak batu dijatuhkan secara sengaja. Jadi setelah tasawur Zaid itu ganteng, ya, memahami Zaid itu ganteng, nah, itu kayak itu ada fi'il, ada suatu pekerjaan yang disengaja oleh kita yang mengharuskan kita menghasilkan hukum. Nah, itu menurut ulama mantek mutaakhir. Tapi untuk yang ulama mantek mutaqaddim itu enggak ada pekerjaan setelah tasawur, maka nanti secara spontan akan menghasilkan suatu hukum. Kalau kita benar-benar melihat kenyataannya hukum nisbah. Gimana teman-teman? Nah, Ustaz. Ya, semoga paham ya. Ini baru ya muqaddimah. Muqaddimah ini emang beling ya. Ini belum masuk pembahasan nih, Saleh. Pembahasan apa? Usul. Iya. Belum lah. Lebih susah Muqaddimah apa? Usulnya muqaddimahnya apa? Ini masih muqaddimah, Ustaz. Masih muqaddimah. Apa? Masih Iya, muqaddimah, Ustaz. Yang kata Ustaz kalau di Ahqaf sampai 1 semester. Iya. Sampai 1 semester. Gimana? Sulit, Mas. Susah Tapi usulnya apa muqaddimahnya? Gimana? Mas Ahmed dulu. Kenapa Mas Ahmed? Susahan usulnya apa muqaddimahnya? Apa? Susahan usulnya apa muqaddimahnya? Usuliyah. Susahan Kira-kira pembahasan usulnya apa muqaddimahnya? Sama-sama susahnya sih. Sama-sama susah. Tapi nanti usul nanti kalau yang pertama kalau apalagi antum pernah belajar itu ya
datar-datar aja lah, agak susah-susah banget. Paling yang susah itu ibaratnya. Nanti yang pembahasan inti usul fikih itu udah di kias. Kias itu siap-siap pusing ya. Siap-siap pusing. Oke, Ustaz. Kalau boleh saran Ustaz atau usul Ustaz, ini kan biasanya orang supaya belajar nggak monoton Ustaz, apakah Ustaz ada rekomendasi buku atau bacaan-bacaan yang sebelum kita belajar kita bisa baca dulu Ustaz supaya kelasnya interaktif. Kasih kitab gitu. Iya Ustaz, Oh, Kasih kitab. maksudnya bahasa Indonesia atau kayak yang mau dibahas nanti bisa dicari pembahasannya gitu. Kalau Jadi kalau 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 pembahasan inti usulnya banyak, Mas. Antum bisa baca kitabnya Dr. Hasan Hito, mungkin yang pernah ikut kelas saya, mungkin di usul fikih Dr. Hasan Hito, mungkin Hulaso itu kan ibaratnya ringan kan. Itu kalau antum udah terbiasa baca kitab, ya gampang lah bagi antum itu untuk memahami dan itu enak sekali. Dr. Ya, Hasan itu Ustaz. Dr. Hasan itu. Tapi ini kan mukodimah. Dr. Hasan itu nggak ada mukodimahnya gitu loh. Nah, mau nggak mau antum nanti itu apa namanya, apa ya, misalnya besok kita belajar apa, besok misalnya ya, besok ini kita belajar hukum ya, hukum ya, kita belajar hukum ya, hukum misalnya, hukum dalam mantek misalnya tasdik ya, kita mau nggak mau kalau ingin interaktif, kalau ingin belajar terlebih dahulu ya baca manteknya dulu. Mantek tasdik itu apa sih, di dalam mantek kita baca lagi manteknya. Solusinya kayak gitu, karena di mukodimah ini kan nggak ada ya kitab-kitab yang ringan itu membahas mukodimahnya usul itu nggak ada. Kecuali kalau pembahasan usulnya ada ya, salah satunya Dr. Hasan itu ada, kitabnya Dr. Hasan itu Ada PDF Ustaz. ada. Antum minta ke Ustaz Dia nanti, minta kirimkan. Iya, Ustaz. Itu kita dulu kalau nggak paham Ghayatul Usulnya, kita lihat kitabnya Dr. Hasan itu ya, karena ibaratnya lebih mudah. atau Ustaz, kalau ada kayak kayak usul. kitab-kitab Sama kayak bahasa usul. Indonesia Ustaz. Kitab-kitab Indonesia berbahasa ya. Indonesia. Wah, itu saya nggak tahu itu, Mas. Kalau Oh gitu. Ya, Ustaz. Supaya kayak lebih memudahkan, apalagi kayak kajian-kajian ini kan Ustaz, ada mantiknya, ada usul fikihnya. Ini kan masih mantik-mantik Ustaz. Jadi ada bahan bacaan terutama sebelum belajar. ya. Ya harusnya grup itu hidup, Mas. Misalnya besok belajar apa? Misalnya antum udah tanya-tanya dulu misalnya. Insya Allah kalau saya ada waktu, pastinya ada ya saya jawab. Harusnya ya nggak apa-apa. Insyaallah Misalnya, siap. Kalau nggak buka buku mantiknya aja, Yunus. Yang ringan. Siap Mas Ahmad, siap. Kayak Iza Goji itu